Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Widya Sarinovita SPD, guru mata pelajaran Proyek Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial di SMK Negeri 3 Solok Selatan. Beberapa tahun terakhir ini, saya membiasakan diri untuk selalu memilah sampah domestik di rumah, memisahkan antara sampah organik dan sampah plastik. Sampah organik yang dihasilkan dari kegiatan rumah tangga, saya jadikan sebagai pupuk kompos dan ekoenzim yang bisa kita manfaatkan untuk meningkatkan kesuburan tanah dan tanaman. Proses yang saya lakukan ini menanamkan kesadaran bahwa setiap sampah memiliki potensi untuk diubah dan dimanfaatkan menjadi sesuatu yang lebih bernilai. Namun, hal yang kontras terlihat ketika saya melangkah ke lingkungan sekolah. Terdapat banyak tumpukan sampah, terutama sampah plastik sekali pakai seperti botol minuman, kemasan makanan ringan, dan kantong kresek. Pemandangan ini sangat memprihatinkan, mengingat sifat plastik yang sulit terurai secara alami, membutuhkan ratusan tahun untuk bisa terurai. Jika dibiarkan, tumpukan sampah ini tidak hanya merusak estetika lingkungan belajar, tetapi juga menjadi bom waktu bagi masalah lingkungan yang lebih besar. SMK Negeri 3 Solok Selatan berada di lokasi yang cukup jauh dari jalan raya. Walaupun berada di pusat kabupaten, sekolah ini menjadi sekolah yang bisa dikatakan sepi peminat. Hal ini mungkin disebabkan banyaknya sekolah menengah atas yang ada di Kecamatan Sangir. Selain itu, pola pikir warga sekitar yang masih menomorduakan sekolah kejuruan membuat sekolah ini menjadi pilihan terakhir mereka. Kurangnya jumlah murid membuat dana sekolah masih terbatas, sehingga fasilitas untuk penanganan sampah masih minim. Melakukan sesuatu di luar dari kebiasaan yang telah lama berjalan tentu saja tidak mudah. Banyak hambatan dan tantangan yang ditemui. Tantangan pertama berasal dari guru yang merasa pesimis murid mau melaksanakan program yang akan dijalankan. Ada yang berpendapat bahwa rangkaian kegiatan yang dilakukan terlalu merepotkan. Tantangan berikutnya datang dari murid. Banyak yang belum memahami pentingnya pengelolaan sampah yang tepat. Mengubah kebiasaan membuang sampah sembarangan menjadi kebiasaan memilah dan mengurangi pemakaian plastik merupakan sesuatu yang tidak mudah. Dibutuhkan praktik yang secara fisik melibatkan siswa dan memberikan hasil nyata, sehingga mereka bisa melihat dan merasakan manfaatnya dengan jelas. Dari kerumitan inilah muncul kebutuhan mendesak untuk sebuah praktik baik yang tidak hanya mengurangi limbah plastik, tetapi juga sebagai media edukasi lingkungan yang kontekstual. Melalui pembuatan ekobrik yang memanfaatkan botol plastik sebagai wadah untuk memadatkan sampah plastik non-daur ulang adalah jawaban kreatif kami terhadap krisis banjir plastik di sekolah. Pada tahap persiapan, saya melakukan koordinasi dengan kepala sekolah mengenai program yang akan dilaksanakan. Karena konsep kegiatan ini adalah kolaborasi antar mata pelajaran, saya juga perlu berkolaborasi dengan guru-guru yang dibutuhkan dalam proyek ini, seperti guru matematika, guru produktif teknik pengelasan, guru kesenian, guru IPA, dan guru bahasa. Pada tahap pelaksanaan, murid jurusan teknik pengelasan fokus untuk mengerjakan kerangka plang merek yang akan diisi oleh ekobrik. Sedangkan murid jurusan lain akan fokus untuk membersihkan lingkungan dan menjadikan sampah yang mereka kumpulkan menjadi botol-botol ekobrik. Proses pembuatan ekobrik cukup panjang. Siswa harus membersihkan sampah yang mereka kumpulkan, mengeringkannya, dan memotong-motongnya menjadi bagian yang lebih kecil, supaya menjadi padat di dalam botol yang telah mereka siapkan.
ekobrik yang dibuat haruslah sangat padat. Jika ditekan, tidak ada lekukan signifikan yang terbentuk. Diperkirakan berat botol ekobrik yang baik adalah dengan massa 350 sampai dengan 400 gram. Untuk memastikan botol ekobrik yang didapat sesuai standar, maka setiap murid harus menimbang terlebih dahulu ekobrik yang akan mereka kumpulkan. Saat semua proses pembuatan selesai dilakukan, mereka berkolaborasi memasang karya yang sudah mereka buat dengan antusias dan gembira. Semua murid terlibat aktif dalam menyelesaikan proyek yang telah mereka lakukan dalam 3 bulan terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dilanas, kelas 11 TSM 2 dari SMK 3 Solo Selatan. Saya mengapresiasi kegiatan pembuatan ekobrik yang dilakukan dalam kegiatan co-kurikuler. Awalnya memang sedikit tidak menyenangkan atau kurang nyaman karena diminta membawa botol plastik, mengumpulkan sampah plastik yang ada di lingkungan sekolah ini. Kemudian setelah mengumpulkan dan yang lain, kita membersihkan dan mengeringkannya. Dan masih banyak lagi rangkaian sampai terciptanya botol ekobrik yang bisa kami susun dan menjadi karya yang dapat dipajang. Melihat hasil kerja kami yang dipajang sebagai ikon sekolah, kami tentu sangat bangga. Hasil lain yang kami dapat adalah berkurangnya sampah plastik di lingkungan sekolah sangat signifikan. Harapannya kegiatan penanganan sampah ini bisa membudaya di SMKN 3 Solo Selatan. Saya Nidia Miliza Putri, Guru Produktif Teknik Pengelasan. Kami turut berbangga atas kolaborasi antar mapel yang telah dilakukan dalam kegiatan co-kurikuler di SMK Negeri 3 Solo Selatan. Bukan hanya menghasilkan karya besar yang dibuat bersama seluruh warga sekolah. Kegiatan ini juga meningkatkan kerjasama antar murid dan antar guru mata pelajaran di SMK Negeri 3. Kesadaran berasal dari dalam diri setiap orang. Melalui contoh nyata dan pembiasaan secara terus-menerus akan menumbuhkan kesadaran itu secara perlahan. Sebagai seorang guru, tugas kita hanya perlu memberikan contoh, terus mengingatkan dan mengarahkan mereka. Dengan harapan suatu saat, kesadaran itu akan hadir di dalam diri mereka. Tetap semangat, seluruh guru hebat, dedikasimu selalu dinanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.